ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wal yaqin. Dan termasuk di antara ketaatan hati yang harus kita upayakan selagi kita masih diberi umur, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas dunia adalah keyakinan. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa yakin ini kalau diibaratkan seperti akar. Iman ibarat pohon, maka yakin ibarat akarnya. Sementara ranting dan dahannya itu adalah amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun dan seterusnya. Antara iman sama amal soleh digandeng. Antara iman dan amal soleh ini enggak bisa dipisahkan. Karena itu kalau diibaratkan iman ini adalah pohon, maka akarnya yang paling kuat itu adalah keyakinan. Kita iman tapi belum tentu yakin. Maka perlu kita perkuat keimanan kita dengan keyakinan. Rantingnya, dahannya itu adalah amal soleh. Percuma dong ada pohon tapi kalau nggak ada rantingnya, bagaimana diharapkan buahnya? Sementara buahnya itu adalah derajat, kemuliaan, magom, surga dan seterusnya. Dan di minggu yang lalu kita juga sudah bahas bahwa iman ini anugerah dari Allah yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Kalau sehat nggak nunggu kita, yang kafir juga sehat. Kalau kecerdasan, intelektualitas nggak nunggu kita, orang lain juga bisa. Kalau cuma sekedar kemampuan untuk beranak pinak, berkembang biak, hewan juga bisa. Dan Allah berikan kepada kita keimanan sebagai anugerah yang paling mahal, anugerah yang paling istimewa, bukan karena kita yang paling kaya, bukan karena kita yang paling sehat, bukan karena kita yang paling pintar, tapi memang betul-betul kita dipilih. Dalam sebetulnya itu ya, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang mukmin. Kenapa kok saya katakan dalam? Kenapa enggak orang lain yang dipilih? Kenapa kita yang dipilih? Berarti Allah punya maksud untuk memuliakan kita. Allah punya maksud untuk memuliakan kita dengan keimanan. Nah, kalau kita sadar bahwa tidak ada anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita yang lebih mahal daripada keimanan, celakanya iman sebagai anugerah yang paling mahal ini punya pencuri. Nggak ada lain kecuali adalah setan. Setan ini menjerumuskan kita bukan hanya dengan kemaksiatan yang kecil sebetulnya. Target utama setan itu menggoda kita, membujuk kita, merayu kita adalah hilangnya iman. Hilangnya iman. Itu celakanya.
Nggak ada anugerah yang lebih mahal daripada iman. Kita punya musuh seberat setan, coba. Bayangkan kalau kita punya emas 5 kilo misalnya. Wah, kalau orang ngerti mahalnya emas pasti dijaga itu. Sehingga ditaruh di mana? Wah, ditaruh di berangkas. Rumah dijaga satpam. Kemudian dikasih CCTV. Nanti ada alarm sensor. Padahal musuhnya baru manusia. Masa setan nyolong emas? Masa anjing nyolong emas? Kan enggak. Yang nyolong emas manusia. Dalah manusia. Nyuri emas kita jaga sedemikian rupa. Jangan sampai kehilangan itu emas. Kan begitu ya. Lah gimana dengan imannya kita? Kan kita sepakat iman kita jauh lebih mahal dibandingkan emas 5 kilo. Kalau perlu dibandingkan dunia beserta isinya. Emas nggak menjamin kita masuk surga, iman yang menjamin kita masuk surga. Iman lebih mahal daripada emas. Lah kalau emas saja kita jaga sedemikian rupa, kenapa iman nggak kita jaga? Padahal musuhnya lebih berat daripada manusia. Ya terus gimana caranya menjaga iman biar nggak tercuri? Maka nggak ada lain kecuali diperkuat dengan keyakinan. Mau nggak mau. Semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat imannya kita. Semakin kuat akar suatu pohon, maka semakin kuat pohon itu ya, berada dalam kekokohannya. Kena angin puting beliung. Kalau akarnya kuat nggak ada masalah, paling ranting-rantingnya aja, daun-daunnya aja, dahan-dahannya aja yang jatuh. Tapi pokok keimanan nggak roboh, tetap kokoh. Tapi iman ini ibarat jantung gitu. Iman sama yakin ibarat jantung. Badannya gede tapi jantungnya lemah, sakit. Badannya kecil tapi jantungnya kuat, sehat. Jelas ya? Kita mengaku iman, tergantung yakinnya sekarang. Yakin ibarat jantungnya iman. Iman, sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, iktikaf di masjid, tahajud, puasa, semuanya dilakukan. Cuman imannya lemah. Imannya sakit, yakinnya lemah, imannya sakit, jantungnya lemah soalnya, badannya aja gede. Sebaliknya kalau ada orang nggak banyak amal ibadahnya, mungkin yang wajib-wajibnya saja. Kalaupun sunnah yang muakkadah yang diistiqomai, yang nggak muakkadah nggak terlalu, sekedarnya. Tapi yakinnya kuat. Wah, ini ibarat orang badannya kecil tapi jantungnya kuat, sehat. Lalu kita kan kadang-kadang bingung sama badannya. Artinya apa? Bingung sama amalnya, lupa sama untuk memperkuat keimanannya dengan keyakinan. Itu lebih penting sebetulnya. Kemarin sudah kita bahas. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah memberikan kepada kita 3 tahapan, 3 cara, 3 proses yang bisa memperkuat keyakinan kita, memperkuat keimanan kita. Yang pertama kemarin apa? Mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kan banyak di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang keajaiban ciptaannya. Kan banyak di situ ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna, memangnya mereka enggak melihat bagaimana Allah menciptakan onta, bagaimana langit itu terbentang, bagaimana bumi itu dihamparkan dan seterusnya. Itu kan ada maksud. Memangnya mereka enggak nengok? Memangnya mereka tidak menyaksikan bagaimana onta, langit, bumi dan seterusnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah ada maksud. Allah berfirman seperti itu ada tujuan. Kemarin sudah kita bahas. Contoh yang lain daripada keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kandungan makna ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bagaimana? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang itu kalau dikehendaki oleh Allah kesesatan, Allah itu kalau punya karat fulan ini harus menjadi orang yang sesat, maka Allah jadikan hatinya itu sempit,
hatinya itu sesak untuk menerima kebenaran. Paham nih? Orang itu kalau dikehendaki oleh Allah nggak jadi orang baik. Orang itu nggak dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Allah jadikan dadanya, hatinya sempit, sesak untuk menerima kebenaran. Karena itu salah satu di antara tiga kalau Allah berkehendak baik kepada kita, itu adalah Allah tampakkan kepada kita kebenaran. Salah satu di antara tiga perkara, kalau kita melakukannya berarti Allah berkehendak kita menjadi orang baik. Apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia kepada agama. Allah jadikan hatinya lapang untuk menerima kebenaran. Nah, itu tanda, salah satu di antara tiga tanda bahwa dia dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik. Termasuk kita insyaallah. Termasuk kita insyaallah. Kenapa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Masa kita ini dikehendaki takdir oleh Allah kumpul seperti ini, Allah enggak berkehendak baik? Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau Allah berkehendak enggak, dia tidak termasuk di antara mereka yang aku pilih untuk menjadi orang baik. Maka Allah jadikan dadanya, hatinya sempit, sesak untuk menerima kebenaran. Mau hadir pengajian, apa lorong kabeh hati ini. Sing dibahas kok aku kabeh kaya ya. Wis wis. Kok tahu nglakoni kabeh kaya aku wis. Seharusnya kan berubah ya. Seperti orang datang ke dokter, harus menerima kenyataan kalau sakitnya apa. Tujuannya apa? Ya biar sembuh. Tujuannya biar sembuh. Nah, hatinya sempit. Allah rupakan. Allah perumpamakan hati sempit, hati yang sesak, dada yang sesak itu ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang naik ke langit. Jenengan kalau pernah naik gunung, saya mau tanya, semakin tinggi posisi kita, bukankah oksigen semakin tipis? Bukankah orang itu semakin tinggi posisinya, oksigen semakin tipis? Kalau oksigen semakin tipis, sesek nggak? Nah, keajaiban Al-Quran nggak itu? Ini tanda bahwa Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW, bukan karya ilmiah Nabi Muhammad. Ini betul-betul adalah merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu setelah dikasih tahu oleh Allah. Ini gambaran bagaimana keajaiban ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, hatinya sempit, dadanya sesak, seperti orang kalau semakin tinggi posisinya, semakin dia dekat dengan langit, maka semakin sesak dadanya. Kenapa? Oksigen, asupan oksigen menipis. Subhanallah. Lihat. Bagaimana juga ditemukan di satu daerah, di satu lautan yang antara laut yang satu dengan laut yang lain beda jenis. Yang satu laut air tawar, yang satu lagi laut air asin. Namanya ikan air tawar sama ikan air laut nggak bisa hidup kalau berseberangan. Ini ikan air laut dipaksa hidup di air tawar, nggak bisa hidup. Ini ikan air tawar dipaksa hidup di air laut, nggak bisa hidup. Subhanallah, ini terjadi dalam satu posisi, dalam satu lokasi. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada kayak dinding pemisah, padahal nggak ada. Barzakhul la bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu apa sih? Pemisah. Seolah-olah ini air laut, ini air tawar, ada dinding pemisahnya. Tapi kalau kita selami air laut tersebut, nggak ada dindingnya. Tapi ikan di air tawar nggak seberang, nggak menyeberang ke air laut. Ikan di air laut nggak menyeberang ke air tawar. Seolah-olah ada pemisahnya, tapi nggak ada pemisahnya. Subhanallah. Itu keajaiban daripada ayat suci Al-Quran. Karena itu sebetulnya untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, nggak ada lain kecuali kita memperhatikan dengan betul firman-firmannya Allah. Kenapa? Itu Allah yang ngomong Allah. Kita ingin mempertebal keyakinan kita kepada Allah, ya tanya kepada Allah, kan begitu. Dengan apa? Kan nggak mungkin kita langsung ngomong sama Allah. Gimana caranya? Nggak ada lain kecuali kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepat sasaran. Saya ya Allah ingin mempertebal keyakinan saya. Baca kalamku, selesai. Nggak ada yang lewat dari kalamku. Nggak ada yang lewat. Perantara yang paling tepat.
perantara, alat, fasilitas, media yang paling tepat buat kita untuk nambah keyakinan, nambah keimanan adalah kalamnya Allah. Kenapa? Saya ingin yakin kepada Allah. Lah ini kalamnya Allah langsung ini. Kalau hadis Rasulullah itu pasti betul, tapi kan melalui perantara Rasulullah. Lain sama Al-Quran. Karena itu kalau mau dibanding-bandingkan antara Al-Quran sama hadis Rasulullah, sama benernya, tapi yang lebih mulia yang mana? Al-Quran. Tapi bukan berarti lebih mulia Al-Quran, ucapan Nabi kontras dengan Al-Quran. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau ini kalamnya Allah, makanya lebih mulia daripada hadis. Kenapa? Ini kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perantara paling tepat untuk kita bisa sambung kepada Allah adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya, memahami maknanya. Yang kedua, cara yang paling tepat untuk kita menambah keyakinan, mempertebal keimanan adalah dengan kita mempelajari ciptaan-ciptaannya Allah. Kita ini kan punya akal ya. Kita ini kan punya akal. Hewan nggak punya akal. Maka cara pandang kita terhadap keajaiban ciptaannya Allah nggak boleh sama dengan hewan. Hewan yang melihat matahari nggak boleh sama dengan kita melihat matahari. Kita harus ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kalau enggak, berarti cara pandang kita sama dengan cara pandangnya hewan. Lalu kita punya akal, hewan nggak punya akal kok sama? Harus beda, nggak boleh sama. Itu bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurnaan akal. Itu bentuk tanggung jawab. Saya melihat keajaiban makhluknya Allah untuk mengenal siapa penciptanya, untuk mengenal siapa penciptanya. Contoh nih, contoh. Kita ini nggak akan kenal siapa Graham Bell kecuali karena teleponnya. Kita ini nggak akan kenal, nggak akan tahu siapa Thomas Alva Edison kecuali karena lampu pijarnya. Kita ini nggak akan kenal siapa Albert Einstein kecuali penemuannya kan, teori relativitas. Kita ini nggak akan kenal Isaac Newton kecuali karena penemuannya, dalam tanda kutip ciptaannya. Apa itu? Teori gerak Newton atau teori gravitasi sebelum ketemu teori relativitasnya Albert Einstein. Begitu juga kita ini nggak bisa langsung ketemu sama Allah. Gimana ya Allah? Nggak bisa. Maka kenali Allah dari mana? Ciptaannya. Penemuan-penemuan yang begitu menakjubkan. Lah kalau kita kagum dengan Graham Bell karena bisa nemukan telepon, Thomas Alva Edison karena bisa membuat lampu pijar dan seterusnya, kenapa kita nggak bisa kagum dengan Allah atas ciptaan-ciptaannya? Jadi apa yang kita pandang ini semuanya adalah pengantar untuk kita semakin kenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. 6. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran bagaimana? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami Allah akan menampakkan kepada manusia ayatina fil afaq. Tanda-tanda kebesaran kami ada di ufuk, di langit. Coba kita pandang langit itu. Luar biasa. Padat loh langit itu. Aktivitas makhluk Allah yang ada di langit itu padat, lebih padat daripada aktivitas manusia dan kendaraannya di atas dunia, di muka bumi. Nih, di atas dunia, di muka bumi ini banyak kendaraan, banyak manusia berlalu lalang dengan berbagai macam kendaraannya. Ada sepeda pancal, ada sepeda motor, ada yang roda 2, ada yang roda 3, ada yang roda 4, ada pesawat, ada kapal, macam-macam. Ada bis, kereta, macam-macam. Diatur dengan apa? Polisi. Diatur dengan apa? Garis marka. Diatur dengan apa? Traffic light. Apa namanya? Lampu merah. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Kenapa nggak merah hijau? Wis, misalnya ada maksudnya naruh lampu kuning. Diatur itu semuanya. Saya mau tanya, kapan di muka bumi nggak ada kecelakaan? Kapan? 1 hari saja dari tuanya usia bumi. 1 hari nggak ada kecelakaan belas di situ, mulai ujung barat sampai ujung timur, mulai ujung utara sampai ujung selatan. Ketemu kira-kira? Pasti ada kecelakaan. Diatur. Lalu lintas udara itu lebih padat daripada lalu lintas
bumi. Saya mau tanya, kapan bintang bertabrakan dengan bintang? Kapan matahari nyelip bulan, bulan nyelip matahari? Kapan siang mendahului malam, malam mendahului siang? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu. Ayat Al-Qur'an itu, tidaklah matahari itu akan bisa mendahului bulan atau bulan mendahului matahari. Begitu juga dengan siang dan malam, tidak mungkin siang lebih dulu daripada malam. Waktunya malam kedisian awan, nggak mungkin. Waktunya siang keduluan malam, itu nggak mungkin sudah. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing beredar di setiap orbitnya, garis edarnya. Wis, nggak ada kecelakaan, ada kecelakaan kiamat, kiamat sudah. Jelas ya? Ini ciptaan Allah luar biasa ya. Sanurihim ayatina fil afaq. Allah jelaskan kepada kita. Makanya kita ini kalau kembali ke Al-Qur'an, ya Allah, nggak ada bosannya kita baca Al-Qur'an. Asal kita pahami maknanya. Cuma masalahnya kita ini dupit memahami makna nih. Mau tok soro. Ya. Sebulan sekali khatam itu berat. Setahun sekali khatam guru mesti kita. Apalagi memahami maknanya. Justru itu kalau kita memahami maknanya, kita akan lebih mudah untuk khatam Al-Qur'an. Lagi pula kalaupun nggak khatam Al-Qur'annya, tapi kita membaca pelan-pelan dengan memahami kandungan isinya, itu lebih afdol daripada kita sering khatam tapi nggak pernah tahu apa maksudnya. Pahalanya lebih besar itu kalau kita pahami dengan maknanya. Saya Bib setahun nggak khatam Bib. Kenapa? Setiap ayat saya pahami Bib. Saya pahami. Tapi nggak bisa ya, dengan terjemahan itu nggak bisa. Ya boleh pakai terjemahan, tapi kalau ada yang nggak ngerti jangan dipikir-pikir sendiri, tanya kepada yang paham misalnya. Maka akhirnya kita akan membaca sesuatu yang ada alur ceritanya, memahaminya. Oh begini, sehingga di situ bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita cerna apa maksudnya, tujuan Allah menyampaikan itu. Dan kita nggak cuma baca gitu aja. Sama seperti kalau kita baca koran bahasa Jepang, karena nggak ngerti artinya diwolak-walik toh. Paling banter dulu gambari. Yang khatam bukan bacaannya, gambarnya yang khatam. Nggak apa-apa, nggak khatam, yang penting paham maknanya. Sanurihim ayatina fil afaq. Karena dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin wa nahar. Bertafakkur sesaat, sejenak, sebentar itu lebih afdal daripada kita puasa di siang hari, tahajud di malam hari. Nggak siang kecuali ibadah, nggak malam kecuali ibadah. Nggak lebih afdal itu dibandingin kita bertafakur, memandang keindahan, keajaiban daripada ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rotasi matahari menghasilkan tahun 365 hari. Akhirnya dari rotasinya matahari menjadi apa? Ada cuaca, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim hujan dan seterusnya. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Bagaimana dengan bulan? Kami tetapkan itu bulan di tempatnya. Artinya apa? Beredar sesuai dengan garis orbitnya. Enggak pindah-pindah. Wah, kiamat. Long sepeda motor lampu merah nerabas saja kiamat sughra itu ya. Sepeda motor nerabas lampu merah, ngelanggar aturan, waduh, celaka dia, celaka orang lain itu bisa-bisa. Bagaimana dengan bulan, matahari? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Aku tetapkan Allah, bulan itu berotasi di garis orbitnya. Hatta 'ada kal urjunil qadim. Yang kalau sudah kembali ke titik semula, kan muter ya. Kalau sudah kembali ke titik semula, maka bentuknya bulan seperti bulan sabit, seperti tandan yang sudah tua. Daun tandan, pelepah tandan yang sudah tua, melengkung. Sabit. Selalu begitu sudah. Nanti kalau sudah pertengahan, Lailatul Badar. Purnama. Nanti kalau sudah kembali ke orbitnya semula, titik di mana dia bergerak pertama kali, maka akan seperti tandan yang sudah tua, melengkung gitu. Sabit maksudnya. Subhanallah. Kita pahami itu. Kalau kita pahami, tambah yakinnya kita. Makanya heran kalau ada orang nggak punya Tuhan, itu heran saya. Kau nak Gusti Pangeran nih.
ini lebih kafir daripada Nasrani, misalkan Majusi, misalkan Yahudi, misalkan. Karena mereka masih mengakui adanya Tuhan, masih mengakui ada yang berkuasa di alam semesta ini. Ada orang ngaku nggak punya Tuhan. Ini kafir murakkab benar. Double kafirnya. Mbok ngocok, mbok yang ngaca gitu. Kita ini perlu sekali-sekali ngaca. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tanda kebesaran Allah itu bukan hanya apa yang ada di langit, bukan hanya makhluk-makhluk Allah yang bisa kita pandang. Bahkan terhadap diri kita sendiri ini pun, ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Kita kalau ngaca, itu yang tampak di kaca, di cermin, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, daripada cerminan kita, gambarannya kita, fisiknya kita, jasmaninya kita, tubuhnya kita, itu adalah tanda kebesaran Allah. Coba kita mikir, secara bentuk, maaf, sperma sama jelly, apa bedanya? Ada. Secara bentuk ya. Subhanallah, jelly mau bertahun-tahun tetap bentuknya seperti itu. Sperma itu bisa jadi seperti ini, apa ceritanya? Kalau kita ngeliat sperma itu ada hidungnya. Lah kok saya ini bisa punya hidung? Apa ceritanya? Kenapa nggak jelly itu bisa jadi hidung? Sperma itu nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki, cair. Loh, saya ini kok bisa berbentuk seperti ini ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau dirubah sedikit, dioperasi sedikit saja bentuk tubuhnya, ketok aneh, gak ketok tambah ayu, gak ketok tambah gadon. Kok aneh ya wong iki ya? Dirubah ciptaannya Allah, sudah sempurna. Maaf. Orang kalau misal kulitnya hitam, waduh, perawatan sampai putih mukanya. Subhanallah, belang sampai tangannya. Sejil kok putih mukanya, tangannya lah kok hitam. Kenapa? Bukan, nggak usah dirubah sudah. Itu nggak ada. Ini ciptaannya Allah, mau dirubah bagaimana? Bunuh diri merubah ciptaannya Allah itu. Memangnya ada yang lebih bagus ciptaannya daripada ciptaannya Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nggak sekedarnya Allah cipta fi ahsani taqwim. Hidung, nggak mancung, nggak ngomong pesek ya saya. Itu nggak mancung, dimancung-mancung. Orang ngelihat kok koyo siji rungi wong iki ya. Kok ono gak cocoke. Muka sama hidung, mulut sama hidung. Ya, kok aneh. Bibir tipis dikasih ini, dikasih jedir malahan. Aneh. Jarine sopo tambah ayu itu? Hanya dia yang ngomong saya tambah cantik. Buat orang lain gak aneh kon iki. Aneh. Hidup dengan kepalsuan kamu ini. Gigi palsu, alis palsu, hidung palsu, mata palsu. Ya Allah. Urip muka seperti plastik semuanya. Kayak boneka sampean. Enggak, siapa bilang kamu tambah cantik? Cuman kamu yang bilang tambah cantik. Wong delok gak aneh. Kita pernah enggak ngelihat TV misalkan ya, ngelihat kok aneh ya raine wong iki ya. Subhanallah, ternyata apa? Memang operasi plastik. Subhanallah. Misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman gimana? Alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Bukankah mereka tercipta nutfatan? Nutfatan itu adalah mani. Ini alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian dari mani tersebut nempel di dinding rahim seorang perempuan, ibu kita atau istri kita. Fa khalaqa fasawwa. Kemudian Allah ciptakan dan sempurnalah penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bagaimana? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqa. Manusia ini tercipta dari apa sih? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Manusia ini tercipta dari nutfah, dari mani. Yang dari mani tersebut Allah ciptakan dan Allah takdirkan segala sesuatu. Tsumma sabila yassara. Kemudian keluarnya janin, keluarnya bayi, dari kemaluan seorang perempuan itu Allah kasih gampang.
Itu Allah kasih gampang. Anda boleh tanya dokter atau bidan. Anda boleh tanya dokter atau bidan. Anda tanya kepada mereka. Tulang ini, tulangnya bayi itu. Jenengan pernah tahu kucing kalau merambat, kucing atau tikus melewati tempat yang sempit begitu. Tulangnya kan lunak ya. Nah, tulangnya bayi sebelum lahir lunak. Maaf, dari tempat yang sempit bisa keluar. Tapi kalau sudah keluar, kena udara, kena ini, kena itu semuanya mengeras. Langsung, cuman kita nggak kerasa. Langsung mengeras, makanya bisa keluar nggak bisa balik. Bisa keluar, tapi nggak bisa balik. Kenapa? Sebelum keluar memang Allah buat lunak itu tulang. Seharusnya mati. Ya kalau kita pakai akal, mati anak lahir itu. Nggak ada ceritanya anak lahir selamat itu. Kenapa? Ya pedot kabeh belum. Kretek. Mungkin sesek, kehabisan nafas. Tapi bagaimana? Tsummas sabila ya. Al-Quran Allah yang bilang tsummas sabila ya. Allah yang kasih gampang jalan keluarnya. Anda boleh tanya bidan, dokter kehamilan, Anda boleh tanya gimana bentuk tulang daripada bayi ketika belum lahir. Kalau sudah lahir langsung mengeras, cuman kita nggak kerasa itu. Kita sebagai orang tuanya kita nggak kerasa. Kenapa? Nggak tahu bedanya dulu waktu di dalam kandungan bagaimana. Kalau kita tahu bedanya, loh, kok mau ratos? Tapi karena kita nggak tahu waktu dulu dalam kandungan, ya rone sekolah ngono iku wis. Tahunnya sudah begitu sudah. Padahal beda jauh itu. Kalau sama nggak mungkin keluar anak kita. Nggak mungkin keluar anaknya kita. Karena itu perlu operasi kadang-kadang kalau sudah usia kandungannya tua. Kenapa? Bahaya. Kalau sudah tulangnya menguat, ada dalam kandungan, maka anak nggak bisa keluar. Kalau sudah anak nggak bisa keluar, resiko nyawanya anak, resiko nyawanya ibu. Kadang-kadang perlu tindakan operasi. Kenapa? Khawatir menua tulangnya. Semakin kuat tulangnya, akhirnya bahaya, mengancam nyawa sampai perlu operasi. Cuman nggak tahu ya orang dulu itu gimana ya. Operasi kan baru-baru ini aja. Orang dulu itu gimana ya? Wallah, kok bisa? Orang dulu nggak tahu ada operasi orang dulu. Ya dioperasi, ya apa jahit, ya apa bedai. Kalau orang dulu ya. Nah, itu adalah tanda bagaimana Allah sanurihim ayatina fil afaq. Allah tampakkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah ada di langit dan wa fi anfusihim, dalam diri kita. Dalam diri kita. Saya mau tanya, jaraknya rambut kepala sama rambutnya alis jauh? Deket ya? Kok beda karakternya? Karakternya berbeda. Bayangkan kalau rambutnya alis itu sama dengan rambutnya kepala. Disureni alis ini. Ada yang alisnya dikeriting, dikuncir. Ada yang alisnya di rebonding. Kenapa? Wah, dawa rambut. Padahal jaraknya deket ini. Di satu bidang yang sama kepala. Tapi karakternya berbeda, jauh. Nggak bisa panjang ini alis. Nggak bisa panjang ini alis. Kita pernah motong alis tak mulai dari kecil. Secara umum ya, nggak pernah. Potong kepala, rambut kepala, balik. Yang lebih menakjubkan lagi apa? Alis sama bulu mata hidup lebih dekat lagi. Karakternya berbeda. Bayangkan kalau hidup ini yang halus, kasar seperti alis. Keculek dewe gitu. Beneran keculek. Kenapa? Kasar seperti alis, kemudian rapat. Alis kan rapat. Kalau hitam kan renggang. Bayangkan kalau itu misalkan karakter ini lebih pendek lagi. Subhanallah. Kumis sama jenggot karakternya berbeda. Padahal jaraknya juga dekat. Telinga kita kadang-kadang ada bulunya itu. Itu nggak sama itu dengan bulunya rambut, bulunya alis, bulunya kumis, nggak sama, bulunya jenggot nggak podo. Subhanallah. Lah kalau podo, waduh, kupingnya kita penuh nih, dengan rambut. Akhirnya, subhanallah, nggak sama karakternya. Padahal di satu bidang yang sama. Sing dipangan ya podo padahal. Nutrisinya rambut, nutrisinya jenggot, nutrisinya kumis sehingga bisa tumbuh sama, makanannya sama, minumannya sama. Subhanallah. Warna hijau macam-macam. Ada hijau tua, hijau muda, hijau pupus. Ya.
Ada hijau P3 dulu saya ingat ya. Biji yang apa namanya itu? Warna pastel itu. Ada hijau apa lagi? Hijau Tosca. Ayo hijau apa mana? Metalik. Ayo. Hijau tok make. Kita ngeliat daun itu, subhanallah. Padahal makanannya pohon ini sama, minumannya sama, air hujannya sama, pupuknya sama. Kok hijaunya seje-seje ya? Pernah nggak kita mikir begitu? Hijaunya seje-seje, manis, rasa manis, beda. Maaf orang buta tahu ini manisnya mangga, ini manisnya gula, ini manisnya semongko, ini manisnya jeruk, ini manisnya apel. Manis tapi seje, seje. Lidah kita ini punya jutaan sensor. Manisnya tok itu bisa disensor macam-macam. Ini manisnya ini manisnya ini manisnya ini. Kecut, asam, beda-beda. Pernahkah kita berpikir sejauh itu? Untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kita demikian sempurna. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini anaknya ngaji ya. Tambah kenal, tambah kenal, tambah kenal. Nah, alhamdulillah. Bentuknya gigi. Bentuknya gigi. Ada gigi seri, ada taring, ada geraham. Lah coba bayangkan giginya kita geraham semuanya ya, Pak. Giginya kita taring semuanya. Lah makanya. Giginya kita seri semuanya. Lah kalau kita makan kacang ya apa? Giginya kita seri semuanya. Makan kacang ya, Pak. Gitulah. Tapi karena ada geraham, ditumbuk dengan geraham. Kita pernah makan kacang menggunakan gigi seri, gigi taring? Enggak pernah, geraham. Kalau kita nyokot daging yang alot, geraham. Merobek daging, taring. Tapi kalau dagingnya empuk, pakai gigi seri juga cukup. Iya, pedot, makan. Kan gitu. Karakternya berbeda. Kemudian apa? Kalau kita ngomong, yang gerak geraham, rahang bawah, rahang atas nggak ikut ngomong, nggak ikut gerak. Kalau kita bicara, ya, kalau kita bicara, ini seperti saya bicara ini, yang gerak geraham bawah, apa? Rahang bawah, rahang atas nggak ikut ngomong. Lah kalau rahang atas sama rahang bawah podo ngomongi, pada podo gerai. Lah kayak topeng Malangan ngono ah, klotak 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 klotak. Catokan ya. Caploan. Klotak. Subhanallah yang gerak cuman rahang bawah toh. Orang itu bisa ngomong selain dia punya suara, karena dia punya bibir. A, I, U, E, O. Itu semuanya A sampai Z, hamzah, alif sampai ya. Itu semuanya gara-gara bibir. Coba kalau kita nggak punya bibir, nggak bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Coba kita renungi. Subhanallah. Bayi lahir nggak punya gigi, ompong, maka dia tahu. Maaf ya, bayi ketika lahir kan ditungkurepno di perutnya ibu. Dia tahu. Maaf ya, tempatnya ASI di mana dia tahu. Nggak pakai wis tahu sudah. Cara minumnya bagaimana dia tahu. Padahal dia nggak pernah tahu sebelumnya. Cuman ya roro karepe dhewe. Dia haus atau dia lapar butuh kehangatan. Maaf, dia minum ASI, caranya bagaimana dia tahu. Tempatnya di mana dia tahu. Ketika dimungkerno otomatis sudah. Lah kalau kita kadang-kadang dihadapkan kepada kita makanan, iki cara mangane yo opo yo. Kan kadang-kadang delok sih, wong iku mangane oh ngono ta. Oh yo. Ki ono garpu, ono sendok, ono lading, diapakno kabeh. Tangan mek loro kok ono telu alate. Kan bingung kita. Ini bayi cara minum susu tahu dia. Padahal sebelumnya dia pernah tahu udah bayi yang lain cara minumnya bagaimana. Subhanallah. Tumbuh. Ketika mulai tumbuh gigi, mulai makan bubur. Ketika tumbuh gigi yang lain, mulai makan nasi, makan pisang. Ketika tumbuh gigi semuanya, makan kabeh. Semuanya dimakan sudah. Nanti kalau sudah tua, giginya habis, mulai makan bubur lagi, makan pisang lagi. Seperti bayi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu ila asfalis safilin. Apa maksud ila asfalis safilin? Kami kembalikan kepada keadaan yang paling rendah. Apa? Ketika tua keadaannya sama seperti ketika bayi. Habis giginya, maka nggak bisa semua dia makan.
Hanya beberapa makanan yang bisa dia makan. Salah makan sedikit, orang tua itu kadang-kadang bermasalah perutnya. Sama seperti anak bayi. Salah makan didik, wis mencret sudah anak bayi itu. Orang tua juga gitu, salah makan didik. Sing kolesterol, yang jantung, yang lambung, yang macam-macam sudah. Subhanallah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kita pandang keajaiban makhluknya Allah, kita pandang keajaiban apa yang Allah ciptakan terhadap diri kita agar menjadi jelas siapa sih Allah sebenarnya ini. Annahul haq, enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban-keajaiban ciptaan manusia itu karena nyontoh, mengimitasi keajaiban ciptaannya Allah. Ada prosesor komputer itu karena nyuntuh apa? Nyuntuh otak. Ini robot nyuntuh manusia. Robot punya kabel, masing-masing punya fungsinya. Ya sama seperti uratnya kita, ototnya kita, nadinya kita. Ada helikopter, pesawat terbang ini nyuntuh laron, nyuntuh nyamuk, nyuntuh burung. Ya. Itu. Jadi sebagus-bagusnya ciptaan manusia itu sebetulnya hanya mengimitasi daripada ciptaannya Allah. Ada kendaraan roda 4 ya, nyuntuh onta, nyuntuh sapi, nyuntuh kuda, ya kan? Ada kendaraan roda 2, ayam kakinya 2, bebek kakinya 2. Ya. Itu gambaran buat kita bahwa sebagus-bagusnya, seajib-ajibnya ciptaan manusia, lebih ajib ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya mencontoh daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita kalau bertafakkur terhadap penciptaan Allah yang ada di langit dan bumi, maka kita akan mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini dalam keadaan batil. Batil ini sia-sia atau main-main atau ketepaan atau salah menciptakan. Enggak ada Allah salah menciptakan itu. Atau ketepaan, kebetulan. Enggak ada Allah kebetulan. Memang betul-betul pakai perhitungan Allah itu. Saya pernah baca satu artikel, jaraknya antara mata dengan hidung dengan mulut, mata dengan telinga, dan seterusnya, itu ketemunya di angka yang sama 3,14 pi. Ya, kalau kita belajar matematika kan pi sama dengan 3,14. Saya lupa itu, kok selalu 3,14 saya lupa. Cuman yang jelas jaraknya ini semuanya, kesempurnaan anggota tubuhnya kita ini, jaraknya tangan dengan kaki, dan semuanya selalu ketemu di angka 3,14. Dirubah sedikit, berubah semuanya. Dirubah yang 3,14 jadi 3,15, berubah semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu fi ahsani taqwim, perhitungan Allah sangat tepat. Padahal bentuk mukanya kita beda-beda, bentuk tubuhnya kita beda-beda, tapi ketemu di angka yang sama. Jadi proporsional. Proporsional. Wis, ciptaannya Allah paling tepat sudah. Kayak itu. Ayo kita sama-sama memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikuatkan iman kita oleh Allah, kemudian dipertebal keimanan kita oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam kita diakui oleh Allah, dan mudah-mudahan di akhirat kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah karena imannya kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una,